Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diperjumpakan lagi yang semoga kalian ya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita kembali lagi berjumpa ya dalam mata pelajaran PPKN. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Oke, untuk itu silakan kalian simak baik-baik materi yang akan Ustadz sampaikan nanti ya. Oke. Berkaitan dengan materi, semangat, dan komitmen para pendiri negara, nah, maka yang perlu kita pahami pertama kali adalah apa itu arti dari semangat. Ya. Jadi, yang namanya semangat itu mengandung arti yaitu tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, jadi yang dimaksud dengan semangat ini itu adalah sebuah tekad dan dorongan hati. Konteksnya dengan semangat dan komitmen pendiri bangsa bahwa semangat ini harus hidup. Ya, semangat kebangsaan ini harus hidup di dalam diri setiap warga negara Indonesia. Agar apa? Agar mereka memahami esensi ya dari kemerdekaan yang sudah kita raih ya yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Dan ini adalah sebagai wujud rasa bangga kita ya sebagai sebuah bangsa yang kemudian ditunjukkan dalam beberapa hal ya. Yang misalkan contohnya adalah sebagai bukti ya rasa bangga kita sebagai sebuah bangsa, misalnya ketika kita sedang melaksanakan upacara bendera. Bagaimana para petugas upacara ya melaksanakan tugasnya dengan baik, dan pada saat pengibaran bendera ya sikap kita yang harus dilakukan adalah berdiri tegap dan kemudian memberikan hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Itu adalah salah satu bentuk ya bukti rasa cinta ya rasa bangga kita sebagai sebuah bangsa yang kemudian ditunjukkan dengan sikap tegap kita, sikap siap kita ya di hadapan Sang Saka Merah Putih yang sedang dikibarkan. Atau misalkan seperti pada gambar itu ya, ada mas-mas atlet yang sedang merayakan kejuaraan. Ya, itu juga termasuk sebagai wujud ya rasa bangga yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ya, ini sangat penting ya, karena yang namanya rasa bangga ini juga kemudian ditunjukkan oleh para pendiri negara kita ya. Mereka telah berhasil memerdekakan negara kita ya dalam proses proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sebagai salah satu bukti ya, salah satu bukti dari cinta dan bangga yang dimiliki oleh para pejuang negara kita. Mereka rela berkorban memperjuangkan negara kita sehingga negara kita menjadi merdeka. Nah, semangat kebangsaan ini kemudian juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Lalu, apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme? Yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi kita ya atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Jadi yang namanya nasionalisme itu setia, ya, memunculkan rasa kesetiaan, ya, rasa yang namanya cinta ya tentu harus setia, ya. Ini yang kemudian disebut dengan nasionalisme, yaitu sebuah rasa cinta. Ya. Kalian harus memiliki rasa cinta itu ya di dalam hati kita. Nah,
nasionalisme sendiri itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti yang sempit dan kemudian nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga sebagai nasionalisme negatif, yaitu sebuah nasionalisme yang memiliki rasa bangga berlebihan, ya, sehingga menganggap bangsa di luar bangsanya itu adalah bangsa yang rendah. Nah, nasionalisme ini adalah nasionalisme negatif karena dia merendahkan bangsa lain, ya. Seperti halnya paham chauvinisme, ya, atau misalkan paham Nazi, ya, yang pernah hidup pada masa pemerintahan Hitler di Jerman. Ya, dia menganggap bahwa bangsa di luar bangsa Jerman, ya, bangsa Arya adalah bangsa yang buruk. Ya, itu tidak boleh. Ya, rasa bangga kita terhadap bangsa kita bukan berarti kemudian ditunjukkan dengan merendahkan bangsa yang lainnya. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Nah, nasionalisme yang dalam arti luas ini adalah kebalikan dari nasionalisme dalam arti sempit. Disebut juga sebagai nasionalisme positif karena di dalamnya memuat perasaan cinta, rasa bangga, tetapi kemudian tidak merendahkan bangsa yang lainnya. Nah, hal ini adalah yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Rasa cinta dan rasa bangga kita kepada bangsa kita tidak kemudian merendahkan bangsa yang lainnya. Justru kita harus mencontoh, ya, bagaimana para pejuang, bagaimana para pendiri negara kita, tokoh-tokoh bangsa kita, ketika bangsa ini merdeka, lalu kemudian mereka tidak hanya sekedar memikirkan bangsanya saja, tetapi mereka juga memikirkan bangsa yang lainnya, terutama adalah bangsa-bangsa yang terjajah. Sebagaimana ditunjukkan di dalam pembukaan UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Buktinya adalah setelah kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh Indonesia, ya, dengan melalui Presiden pertama kita Insinyur Soekarno, Indonesia melaksanakan konferensi Asia Afrika, di mana salah satu gagasan besarnya adalah membebaskan bangsa-bangsa terjajah lainnya yang ada di dunia. Ya, itu adalah satu misi besar, bukti bahwa negara kita itu tidak merendahkan bangsa yang lainnya. Ya, justru bangsa kita, ya, mengedepankan etos rasa cinta terhadap sesama. Ya, selagi dia manusia, ya, maka kita harus memperjuangkan hak-haknya. Ya, kita turut untuk membela mana yang benar. Nah, yang kedua, ya, setelah tadi kita sudah membahas tentang nasionalisme, yang kedua adalah patriotisme. Ya, jadi patriotisme ini berasal dari kata patria yang artinya adalah tanah air. Yang kemudian berubah maknanya menjadi patriot, yang artinya adalah seorang yang mencintai tanah airnya. Nah, lalu kemudian diartikan sebagai patriotisme, ya, yaitu semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan, ya, bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Ya, kalau tadi nasionalisme itu adalah rasa cinta, maka patriotisme ini adalah pengorbanan. Nah, sikap ini, ya, yang namanya sikap patriotisme ini muncul setelah lahirnya sikap nasionalisme di dalam diri seseorang. Artinya, tidak akan muncul patriotisme ketika seorang tidak memiliki nasionalisme, tetapi sebaliknya, akan muncul patriotisme ketika sudah ada nasionalisme di dalam diri seseorang. Ya, sebagaimana rasa cinta, tentu pasti akan ada yang namanya pengorbanan. Ya, ketika misalkan ayah kalian, ya, mencintai ibu kalian, pasti ayah kalian akan berkorban sesuatu kepada istrinya, kepada kalian, ya, sebagai bukti bahwa ayah kalian itu mencintai ibu kalian atau orang tua kalian kepada kalian. Mereka rela berkorban, meluangkan waktunya, mencurahkan segala energinya untuk membesarkan kalian. Itu sebagai bukti bahwa orang tua kalian mencintai kalian. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang berjuang untuk memerdekakan negara kita ini juga sering disebut sebagai
jiwa dan semangat 45. Ya, jadi yang dimaksud dengan jiwa dan semangat 45 ini adalah jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan, ya. Hal itu juga termasuk bagian daripada komitmen. Ya, komitmen yang dimiliki oleh seseorang, ya, sebagai wujud rasa cintanya kepada negara. Lalu apa itu komitmen? Ya, yang dimaksud dengan komitmen adalah mengandung arti, sikap, dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki. Ya, kalau karena kalian tadi sudah muncul rasa cinta, muncul untuk rasa ingin berkorban, artinya kalian sudah memiliki yang namanya rasa memiliki. Yang kemudian kalian memberikan perhatian, serta melakukan namanya usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, komitmen para pendiri negara kita dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu juga bagian daripada salah satu bukti komitmen. Ya, bagaimana mereka itu berpikir agar ketika bangsa negara Indonesia ini merdeka, negara ini akan tetap utuh. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dibuatkanlah, dilahirkannya dasar negara. Kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur kepada para pendiri negara kita. Mereka memikirkan ideologi ya sebagai pondasi bagi negara kita dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan roda kenegaraan. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Ya, kalau kalian sudah rasa cinta, sudah berkorban, maka kalian akan mendahulukan ya kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadinya. Ya, apapun itu. Ya, apapun itu. Nah, hal ini juga dimiliki oleh para pendiri negara kita, ya, di mana mereka memiliki komitmen ya sebagai pendiri negara dan sebagai perumus Pancasila. Apa saja komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara kita? Yang pertama adalah komitmen memiliki semangat nasionalisme. Tadi sudah Ustaz jelaskan apa itu nasionalisme, yaitu rasa cinta, kesetiaan ya terhadap bangsa dan negaranya. Ya, mereka setia terhadap bangsa dan negaranya, sekalipun mereka harus diasingkan. Kadang mereka juga harus ada tekanan-tekanan dari para penjajah. Tetapi kesetiaan mereka, rasa cinta mereka terhadap bangsanya, terhadap negaranya, tidak menjadikan mereka kemudian meninggalkan bangsa dan negara ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah berjuang. Ya, sampai negara ini merdeka. Yang kedua adalah rasa berkorban. Ya, tadi ya, patriotisme. Ya, rasa patriotisme, berkorban. Yang meluangkan waktunya, mencurahkan energi dan pikirannya untuk memerdekakan negara kita. Ya, yang ketiga adalah rasa memiliki terhadap bangsa dan negaranya. Ya, rasa memiliki itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan cara mengisi kemerdekaan itu. Ya, jadi yang dilakukan oleh kita pada saat ini adalah bukan hanya sekedar merayakan kemerdekaan. Ya, sebagaimana sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Ya, tidak hanya sekedar merayakan, tapi juga mengisi. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan prestasi tentunya. Ya. Yang kemudian yang keempat adalah nilai kejuangan. Ya, berjuang. Ya. Bagaimana mereka berjuang? Ya, kita juga harus berjuang. Ya, tidak hanya para pendiri negara kita. Ya, mereka sudah berjuang memerdekakan negara kita. Mereka berjuang untuk memproklamirkan negara kita. Bahkan setelah negara ini merdeka, mereka tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita dari agresi militer Belanda. Nah, itu adalah nilai-nilai yang kemudian hidup di dalam diri para pendiri negara kita dan perumus Pancasila. Dan yang kelima adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sekalipun mereka memiliki ego, memiliki kepentingan terhadap kemerdekaan negara kita, tapi mereka tetap mengedepankan komitmen kesatuan dan persatuan. Hal ini ditunjukkan ketika bagaimana muncul perdebatan untuk menghilangkan 7 kata di dalam sila pertama di dalam dasar negara. Ya, yang bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Para tokoh bangsa ini, ya terutama para ulama yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman, mereka tetap mengedepankan nilai persatuan. Ya, mereka tidak ingin negara ini terpecah belah hanya karena keegoan para pendiri negara ini. Ya, lalu kemudian mereka berkompromi dan pada akhirnya terlahirlah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Ya, ini adalah salah satu bentuk contoh ya bagaimana mereka tetap mengedepankan komitmen persatuan dan kesatuan. Inilah yang kemudian juga harus dimiliki oleh diri kita ya sebagai warga negara Indonesia. Ya, agar negara kita tetap utuh, ya negara kita tetap hidup selama-lamanya. Tentu cita-cita dari kemerdekaan ini tidak hanya berlangsung 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tentu cita-cita kita adalah selama-lamanya. Maka kita harus menjaganya ya dengan tetap memelihara komitmen, memelihara nasionalisme dan patriotisme agar negara kita tetap utuh dan jaya. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, untuk selanjutnya silahkan kalian setelah ini mengerjakan post test dari Ustadz ya. Post test sudah Ustadz sediakan pada link di Classroom. Ya, itu saja dari Ustadz. Kita akhiri ya dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.